Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan pelayanan atau dalam persekutuan jemaat, kita pun harus meneladani para rasul. Memang harus disadari, tantangan dalam melayani itu tidaklah kecil. Mungkin kita belum sampai seperti yang dialami Paulus dan teman-temannya yang harus mengalami penderitaan fisik, ya. Juga bagaimana mereka dicaci, dihina, dipermalukan, tidak dihargai, dan sebagainya. Tapi Paulus dan teman-temannya tetap menunjukkan kehidupan yang rendah hati. Semuanya itu tidak membuat ia membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Padahal mereka telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan jemaat, dalam pelayanannya kepada Tuhan. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tantangan selalu ada dalam pelayanan. Oleh karena itu, kita perlu bercermin dari Rasul Paulus dan teman-temannya, bahwa tantangan yang ada itu tidak membuat kemudian mereka malas, enggan, atau mundur dalam melayani. Sebaliknya, semuanya itu haruslah kita aminkan untuk mendewasakan kita dalam pelayanan dan semakin membuat kita kuat dan tetap bersemangat. Karena yang kita layani adalah Tuhan sendiri, dan Tuhan pasti akan bekerja untuk kita dengan mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kita terus melayani dengan setia, dengan penuh ucapan syukur dan kerendahan hati, sesuai dengan kehendak-Nya, meskipun kita menghadapi tantangan-tantangan. Dan di tengah-tengah tantangan hidup saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan pandemik virus corona yang membuat banyak orang merasa takut, yang membuat orang merasa sangat khawatir, bercermin dari firman Tuhan ini, kita juga diajak untuk tetap giat melayani. Meskipun kita berada dalam masa-masa sosial dan physical distancing, stay at home, panggilan untuk kita melayani tetap. Bagaimana kita diajak untuk melayani di tengah keluarga kita masing-masing. Bukan tanpa tantangan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena tidak semua dengan mudah untuk mengajak semua anggota keluarga untuk ikut beribadah. Bagaimana kita diajak juga membangun suasana kehidupan yang rukun, yang saling menguatkan di antara anggota keluarga. Semuanya itu panggilan kita untuk melayani di tengah keluarga kita masing-masing. Dan bagaimana juga di masa-masa pandemik virus corona ini, kita diajak untuk peduli terhadap sesama di tengah-tengah masyarakat, untuk saling membantu, untuk saling menolong. Bagaimana kita juga mematuhi segala aturan dan himbauan pemerintah yang ada. Dengan begitu kita bukan saja menjaga diri kita sendiri, tetapi juga menjaga orang lain. Kita harus memahami bahwa pergumulan pandemik virus corona ini menjadi pergumulan yang bersama kita hadapi. Kita tidak boleh merasa bahwa diri kita sendiri yang lebih penting untuk diselamatkan dan tidak peduli dengan orang lain. Tidaklah demikian. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, kita tetap dipanggil untuk melayani dengan penuh sukacita dan kerendahan hati di tengah-tengah masa-masa pandemik virus corona ini. Tapi kita dipanggil untuk melayani pertama-tama di tengah-tengah
keluarga kita masing-masing dan juga di tengah-tengah kehidupan di masyarakat. Bagaimana kita saling peduli dan bersama-sama merasa memiliki tanggung jawab yang sama untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat teduh